Sobat Edu, di bagian ini kita akan membahas hubungan antara rata-rata pendapatan per kapita dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, serta Indeks Pembangunan Gender atau IPG. Kita akan lihat data dari 4 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Papua, Jawa Barat, dan NTT. Pertama, mari kita mulai dari DKI Jakarta. Provinsi ini memiliki rata-rata pendapatan per kapita tertinggi, yaitu 6,5 juta rupiah. IPM-nya juga tertinggi, mencapai 82,5 dan IPG-nya 91,3. Artinya, masyarakat Jakarta tidak hanya memiliki penghasilan tinggi, tapi juga punya akses luas terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja, baik laki-laki maupun perempuan. Sebaliknya, mari kita lihat Papua. Dengan pendapatan per kapita hanya 2 juta rupiah, IPM Papua juga paling rendah, yaitu 62,4. Begitu juga dengan IPG-nya, yaitu hanya 84,2. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya pendapatan sangat mempengaruhi rendahnya kualitas hidup dan kesetaraan gender di Papua. Selanjutnya, kita lihat Jawa Barat. Pendapatan rata-rata di provinsi ini sebesar 3,4 juta rupiah. IPM-nya berada di angka 73,9 dan IPG-nya 89,0. Angka ini menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki pembangunan yang cukup baik, tetapi belum merata. Masih ada gap antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Terakhir, kita lihat Nusa Tenggara Timur atau NTT. Dengan pendapatan 2,3 juta rupiah, IPM-nya adalah 70,2 dan IPG-nya 86,5. Meskipun pendapatannya rendah, NTT menunjukkan sedikit kemajuan dalam pembangunan manusia dan gender, walau masih tertinggal dibanding provinsi lainnya. Kesimpulannya, data ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah, maka semakin tinggi pula IPM dan IPG-nya. Mengapa? Karena pendapatan yang lebih tinggi memberikan akses yang lebih besar terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Sementara itu, IPG yang tinggi menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki mendapatkan manfaat yang setara dari pembangunan yang ada. Nah, Sobat Edu, ini jadi bukti pentingnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berpihak pada semua, agar pembangunan manusia dan kesetaraan gender bisa terwujud di seluruh Indonesia. Dampak kesenjangan pendapatan antar wilayah terhadap kualitas hidup. Kesenjangan pendapatan antar wilayah bikin kualitas hidup masyarakat jadi nggak merata. Contohnya di bidang pendidikan, daerah yang lebih kaya bisa bangun sekolah dengan fasilitas lengkap, rekrut guru-guru berkualitas, dan bahkan sediakan pembelajaran digital. Sementara itu, daerah yang miskin justru kekurangan guru, buku, bahkan banyak sekolah yang bangunannya rusak. Begitu juga di bidang kesehatan, wilayah maju punya rumah sakit lengkap, program vaksinasi rutin, dan gizi masyarakat yang lebih baik. Sedangkan di daerah tertinggal, ibu hamil bisa terpaksa melahirkan tanpa tenaga medis karena rumah sakitnya jauh dan sulit dijangkau. Nah, kenapa bisa begitu? Karena pendapatan daerah sangat berperan dalam pembiayaan layanan publik. Kalau pendapatan daerah rendah, otomatis mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Akibatnya, pembangunan jadi tidak maksimal dan kualitas hidup tetap rendah. Implikasi rendahnya indeks pembangunan gender terhadap pembangunan berkelanjutan. Provinsi seperti Papua dan NTT punya indeks pembangunan gender yang rendah. Ini berarti ketimpangan antara laki-laki dan perempuan masih besar. Implikasinya, perempuan jadi kurang maksimal berkontribusi di sektor ekonomi, politik, dan sosial. Angka kematian ibu melahirkan di sana juga tinggi karena minimnya layanan kesehatan khusus perempuan. Anak perempuan pun lebih rentan putus sekolah atau bahkan menikah dini. Kenapa ini penting? Karena kalau setengah populasi, yaitu perempuan, tidak diberdayakan dengan baik, potensi pembangunan daerah juga ikut hilang. Padahal perempuan adalah agen perubahan penting dalam pembangunan berkelanjutan, terutama dalam pendidikan anak dan ekonomi keluarga. Usulan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan gender. Nah, ada beberapa kebijakan yang bisa diterapkan untuk mengurangi kesenjangan ini. Pertama, pemberian dana afirmasi khusus untuk daerah tertinggal, misalnya lewat dana alokasi khusus di bidang pendidikan dan kesehatan. Ini supaya daerah yang pendapatannya rendah tetap bisa membangun layanan publik penting. Kedua, beasiswa dan pelatihan khusus untuk perempuan dan anak-anak di daerah 3T. Fokusnya pada anak perempuan, ibu rumah tangga, dan perempuan muda agar IPK meningkat dan tercipta generasi masa depan yang berdaya. Ketiga, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan ke sekolah, puskesmas, listrik, dan jaringan internet. Karena tanpa akses fisik dan digital, layanan publik sulit dijangkau. Keempat, digitalisasi pelayanan publik seperti sekolah daring, telemedicine, dan pelatihan online ini untuk menjangkau daerah terpencil tanpa harus bangun fisik besar-besaran.
terakhir, pemberian kuota perempuan dalam pemerintahan daerah dan proyek CSR. Ini merupakan penting untuk menyuarakan perempuan masuk dalam pengambilan keputusan pembangunan, sehingga program yang dijalankan lebih inklusif dan benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat. Nah, Sobat Edu, sekarang kita tahu bahwa pembangunan itu nggak cuma soal gedung tinggi, tapi juga soal keadilan akses bagi semua orang. Dengan meningkatkan pendapatan dan pemerataan, serta mendorong kesetaraan gender, Indonesia bisa tumbuh lebih adil dan berkelanjutan. Kalau kamu suka konten edukatif seperti ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.